Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi diferensial pada mata kuliah akuntansi manajemen. Yang akan dibahas di informasi akuntansi diferensial yaitu mengenai relevant cost dan differential cost. Akuntansi diferensial di sini merupakan informasi akuntansi yang terkait dengan pemilihan berbagai alternatif. Jadi kita memilih di antara beberapa alternatif mana yang terbaik. Di mana informasi akuntansi ini merupakan taksiran atas perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu. Di mana ciri-ciri informasi akuntansi diferensial, yang pertama adalah informasinya biasanya untuk masa yang akan datang, jadi bukan yang masa lalu. Kalau akuntansi biasa itu kan akuntansi yang melaporkan kegiatan pada masa lalu, tapi kalau akuntansi diferensial itu untuk melakukan taksiran akuntansi, hal-hal akuntansi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu adanya unsur yang berbeda di antara alternatif yang tersedia. Jadi ada alternatif A dan B. Kita mau memilih yang A atau yang B. Itu jadi ada dua alternatif minimal. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil keputusan mengenai alternatif tindakan yang terbaik. Jadi berdasarkan informasi akuntansi yang ada, kemudian dipilih alternatifnya antara A, B, C mana yang terbaik. Di sini kita akan mempelajari dulu mengenai apa itu biaya diferensial versus biaya relevan. Ada yang mengatakan biaya relevan dan biaya diferensial itu sama. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan, sedangkan biaya diferensial menyangkut informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang akan dipilih dan bersifat unik. Jadi biaya relevan itu adalah biaya-biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang biasanya memang itu terkait dengan kegiatan sehari-hari dari perusahaan. Sedangkan biaya diferensial itu adalah biaya yang terjadi sama yang akan datang, tetapi itu merupakan pilihan berbeda dari alternatif yang akan dipilih. Jadi misalnya biaya relevannya adalah 1.000, kemudian ada biaya diferensial 1.200. Nah, di situ jadi biaya relevan dan biaya diferensial itu antara dua biaya yang terjadi di akuntansi diferensial. Jadi biaya relevannya misalnya 1.000, kemudian ada biaya versus lain yaitu 1.500 misal, tetapi membuat laba menjadi lebih tinggi misalnya dengan biaya diferensial tersebut. Jadi biaya diferensial itu berdampingan dengan biaya relevan. Secara pengertian biaya relevan adalah berbagai perbedaan biaya-biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil suatu keputusan jangka panjang. Jadi ada yang mengatakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa biaya relevan ada yang menyebutnya juga sebagai biaya diferensial atau incremental cost. Pada dasarnya biaya relevan itu adalah bersifat tunai, tapi pada masa yang akan datang ya. Dan biaya-biaya ini adalah biaya yang membutuhkan pengeluaran tunai juga saat ini maupun masa yang akan datang. Biasanya kita menentukan biaya relevan itu berdasarkan pada masa yang terjadi saat ini untuk menentukan keputusan di masa yang akan datang. Jadi misalnya untuk memproduksi sepatu, bahan bakunya tuh saat ini 10.000. Nah, masa yang akan datang mungkin akan tetap 10.000. Seperti itu. Pengambilan keputusan manajerial adalah suatu proses untuk memilih berbagai tindakan alternatif. Jadi ada berbagai alternatif, kemudian dipilih mana yang terbaik. Dalam di sini tujuannya yaitu untuk yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk memecahkan permasalahan yang rumit. Jadi seperti kepentingan antara manajer dengan pemegang saham ya. Jadi pemegang saham itu ingin mendapatkan keuntungan terbaik, kemudian manajer menerapkannya melalui akuntansi diferensial ini untuk memilih alternatif terbaik. Mengambil keputusan pada umumnya itu sulit bagi manajemen karena memang ada berbagai permasalahan kompleks yang terjadi. Dengan berbagai alternatif yang tersedia, maka itu harus dikumpulkan data-data yang ada pada alternatif tersebut, kemudian diolah. Setelah itu dikumpulkan mana yang memang relevan dan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Contoh aplikasi dari akuntansi diferensial ini adalah misalnya analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan beberapa hal ya. Jadi akuntansi diferensial terkait tentang biaya diferensial dan biaya relevan itu digunakan untuk beberapa keputusan. Yang pertama misal untuk membeli atau membuat sendiri suatu produk. Jadi perusahaan mau memilih membeli atau membuat sendiri. Itu nanti dibandingkan. Kalau membeli berapa biayanya, kalau membuat sendiri berapa. Nah, lebih menguntungkan yang mana? Yang kedua yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Jadi mau sudah tahap misalnya semen ya. Apa kita mau membuat cetakan? Perusahaan itu hanya memproduksi semen, tapi ada suatu inovasi menghasilkan suatu misalnya tutup jalan ya atau tutup sumur yang langsung dicetak. Nah, apakah kita mau memproses sampai ke tadi yang sudah dicetak atau hanya cukup sampai di semen? Nah, itu
diputuskan oleh perusahaan. Karena ketika kita melakukan tahap selanjutnya, itu akan ada biaya-biaya tambahan. Yang ketiga yaitu menghentikan atau melanjutkan produk atau aktivitas tertentu. Jadi ketika misalnya dilihat kok produk A itu penjualannya terus menurun, itu dianalisis kenapa, kemudian laba yang diberikan dari produk A itu seberapa besar, apakah tetap akan dilanjutkan ataukah harus dihentikan. Kemudian keputusan yang keempat yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi kadang ada pesanan ya, kemudian si pemesan itu langsung menawarkan harga, misal kita pesan 1.000 tapi harganya per item itu 10.000, mau nggak? Nah, kita harus punya dasar berupa akuntansi diferensial tadi. Jadi kita punya biaya relevannya berapa, tadi biaya yang diferensialnya dari si penawar tadi, si pembeli menawarkan 10.000. Nah, kita punya biaya relevannya berapa, nah itu dibandingkan kita terima atau tolak pesanan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menambah ataupun mengurangi lini produk dan segmen lain. Karena di sini terkadang ada beberapa biaya tetap yang menganggur. Misalkan sebuah perusahaan itu menyewa ruangan yang cukup banyak ruangannya ya, gedung yang cukup banyak ruangannya, sedangkan biaya sewanya kan tetap 10 juta. Nah, daripada ruangan itu menganggur, maka mungkin perusahaan berpikir untuk membuka segmen lain, misalnya untuk menyewakan ruangan tersebut untuk rapat atau mungkin membuka restoran di ruangan tersebut. Jadi itu menjadi pertimbangan karena tadi ada biaya sewa yang tetap harus dibayarkan. Ketika kita menambah suatu lini produk atau segmen lain, tentu akan muncul biaya-biaya yang terjadi. Nah, itu biaya-biaya diferensial tadi itu harus dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan. Di sini video ini kita akan membahas 2 poin dulu ya. Jadi 2 poin itu yaitu membeli atau membuat sendiri suatu produk. Kemudian poin yang kedua yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Untuk yang pertama terkait membeli atau membuat sendiri suatu produk, di sini merupakan suatu proses pengambilan keputusan mengenai alternatif kita mau membeli suatu produk atau membuat sendiri produk tersebut. Ketika kita membuat sendiri, tentu ada konsekuensi biaya-biaya diferensial yang muncul, misalnya biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan lain-lainnya. Ketika kita membeli, kita cukup bayar saja, membayar biaya belinya per item berapa. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika kita akan memilih membeli atau membuat sendiri. Yang pertama yaitu terdapat kapasitas yang masih menganggur. Dalam hal ini adalah tadi, mungkin ada alat yang menganggur, ada space ruang yang menganggur, atau mungkin ada tenaga kerja yang menganggur. Jadi itu tetap dibayarkan, tetapi penggunaan secara optimal kurang sehingga ada yang menganggur tadi. Itu mungkin kita harus mempertimbangkan ke situ. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk membuat produk itu sendiri. Jadi memiliki SDM yang mampu juga untuk membuatnya, memiliki alatnya juga. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, membayar biaya sewa gedung itu kan tetap, tapi ternyata ruangannya masih belum dipakai semua, sehingga itu bisa menjadi pilihan untuk ruangan membuat atau memproduksi suatu produk. Kemudian yang keempat yaitu ada tawaran produk yang sama di pasar. Jadi ada pembandingannya tadi. Kita membeli kan berarti ada tawaran produk di pasar. Jadi ada tawaran dari pihak pasar. Jadi kita itu kalau sudah lengkap 4 syarat ini, kita bisa melakukan praktek akuntansi diferensial membandingkan membeli atau membuat sendiri suatu produk. Nah, di sini contohnya perusahaan ingin membuat suku cadang sesuai kebutuhan sebanyak 100.000 unit. Harga yang ditawarkan pasar adalah 250 per unit. Sedangkan ketika kita memproduksi dengan biaya diferensialnya, biaya perkiraan untuk memproduksi yaitu terlihat di dalam tabel ini. Bisa dilihat ada bahan baku, ada tenaga kerja yang bersifat variabel, ada biaya overhead pabrik variabel, kemudian ada biaya overhead tetap dihindari, kemudian biaya overhead tetap bersama. Jadi bersama, kalau tetap bersama itu berarti tetap yang dia akan harus tetap dibayarkan di perusahaan walaupun akan memproduksi ini atau tidak gitu. Nah, selanjutnya dari informasi tersebut kemudian kita susun ketika kita memproduksi sendiri ya. Ketika kita memproduksi sendiri, yang akan masuk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, kemudian biaya overhead tetap yang dihindari. Jadi untuk biaya tetap bersama yang tadi nilainya
50 atau 5 juta total biayanya itu tidak dimasukkan, karena mau kita memproduksi ini atau tidak itu tetap akan dibayar, sehingga pertimbangan laba atau ruginya hanya berdasarkan biaya-biaya yang selain biaya tetap bersama tadi. Setelah dijumlah, totalnya adalah 22 juta atau per unitnya adalah 220. Sedangkan tadi ditawarkan oleh perusahaan lain atau pasar itu 250. Maka di sini ada selisih 30 per unit, atau selisih kalau kita produksi sendiri itu 3 juta. Karena ada selisih kita lebih murah produksi sendiri 3 juta, maka yang dipilih adalah kita memproduksi sendiri. Atau kesimpulannya yaitu jika membeli produk maka terdapat biaya overhead tetap bersama yang tidak dapat dihindarkan, sehingga terdapat selisih biaya juga yaitu 3 juta, yaitu tadi ya 30, selisih tadi 30 dari 220 kurangi 250 ketemunya 30 dikalikan 1000 unit, itu sebagai kerugian. Jadi kerugiannya tuh selain tadi biaya overhead tetap harus dibayar, juga kita punya kehilangan 3 juta tadi. Tuh. Kemudian yang kedua contohnya, jika suatu perusahaan itu akan membuat suatu produk sendiri, kemudian dia ternyata memberikan penghematan setiap tahun itu 12 juta. Sedangkan untuk menghasilkan penghematan 12 juta itu harus menginvestasikan dengan membeli alat sebesar 25 juta. Dengan taksiran umur ekonomi yaitu 3 tahun serta tingkat pengembalian investasi sebesar 20%. Maka bagaimana keputusannya? Nah, di sini kita harus coba menghitung berapa sih sebenarnya persen value dari setiap penghematan 12 juta itu tiap tahunnya, dengan cara nanti menggunakan tabel interest factor ya, seperti yang digunakan pada penilaian obligasi. Nah, di sini kita bisa lihat diskon faktornya 20% itu dilihat dari tabelnya bisa dilihat di tabel interest factor. 20% itu adalah yang bagian atasnya ya, yaitu di diskonnya berapa persen, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu yang sebelah vertikal paling kiri. 1 tahun itu jadi 20% tarik dari atas ke sampingnya 1 tahun. 1 tahun ya ditarik dari kiri ke kanan, ketemunya 0,833. Kemudian dari tahun yang kedua itu dari bagian atas 20% ke vertikalnya di sebelah kiri 2 tahun ketemu 0,694 dan seterusnya yang 3 tahun 0,579. Setelah ketemu persentasenya kemudian dikalikan dengan penghematan 12 juta itu, ketemulah persen value atau sebenarnya nilai dari atau nilai sekarang dari 12 juta itu adalah 9,966, kemudian 8.328, kemudian 6.948. Totalnya menjadi 25.272. Sedangkan tadi nilai investasi kita adalah 25 juta. Sehingga di sini ada keuntungan selisih yaitu 272. Selain itu, kita juga masih memiliki alat atau investasi 25 juta itu. Jadi punya keuntungan 272, kemudian punya alat juga yang masih bisa digunakan untuk 3 tahun yang masa yang akan datang. Jadi, dengan memproduksi sendiri dengan penghematan 12 juta tadi, itu layak untuk kita ambil karena memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa penghematan biaya, dan juga masih memiliki mesin yang bisa digunakan setelah 3 tahun di masa yang akan mendatang. Itu contoh mau membeli atau memproduksi sendiri. Yang kedua yaitu contoh menjual ataupun memproses lebih lanjut suatu produk. Proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dengan pertimbangan yaitu yang pertama munculnya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jadi ada pendapatan dan biaya pembandingnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Jadi punya SDM, punya alat, punya peralatan-peralatan operasional yang memang mampu untuk mengolah lebih lanjut. Yang ketiga yaitu ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat. Jadi ada tawaran dari pasar juga atas produk yang dibuat tersebut. Contohnya yaitu di sini ada informasi biaya diferensial suatu produk A dengan informasi bahan baku sampai biaya pemasarannya bisa dilihat di sini ya, sehingga total biaya penuh menjadi 70.500 atau per unitnya menjadi 7.050. Ada data informasi tambahan yaitu unit yang terjual 10.000 unit dengan harga jualnya per unit yaitu 10.000. Karena dijual 10.000 ya, 10.000 kali 10.000 sehingga nanti dapatnya kan 100 juta ya. 100 juta nanti
dikurangi tadi biaya totalnya adalah 70.500.000, ketemulah laba bersihnya yaitu 29.500.000. Nah, dari informasi tahap proses sampai ke A tadi ya, ternyata ada tahap untuk mengelola lebih lanjut sehingga bisa dijual dengan harga baru yaitu 18.500.000 dengan biaya tambahan proses lebih lanjutnya yaitu 5.000 per unit. Keputusannya bagaimana? Apakah mau tetap dijual dengan harga 10.000 atau dijual dengan 18.500 tetapi ada biaya tambahan 5.000? Nah, di sini kita harus hitung. Pendapatan diferensial atau pendapatan lain yang ditawarkan yaitu 18.500 ya tadi. Jadi pendapatannya itu kan pendapatan bersih ya, 18.500 kurangi 10.000 kali 10.000 unit ketemu 85.000. Dan biaya diferensialnya yaitu tadi ada biaya tambahan yaitu 5.000 kali 10.000 ketemunya 50 juta. Di sini ternyata ada laba diferensial 35 juta. Nah, dari keputusan ini maka memproses lebih lanjut dari produk A menjadi A1 akan lebih menguntungkan karena ternyata memberikan sumbangan tambahan laba sebesar 35 juta meskipun ada biaya tambahan yaitu 5 juta tetapi tetap lebih untung. Jadi 50 juta itu tetap tertutupi ketika produk tersebut bisa laku semua 10.000 unit. Nah, selisih tadi ya antara 85 juta pendapatan dikurangi biaya 50 juta ternyata mendapatkan laba 35 juta dengan harapan dapat laku semua 10.000 unit. Itu tadi ya bagaimana penerapan informasi akuntansi diferensial untuk memutuskan mau yang pertama membeli atau memproduksi sendiri suatu produk, yang kedua yaitu mau memproses lebih lanjut suatu produk atau tetap dengan proses yang tadi tetap yang A atau A1 atau proses lebih lanjutnya. Demikian materi tentang akuntansi diferensial, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.